Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Rasmita Putra dari kelas TI 23C3 dengan NIM 3123101175. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak, perencanaan proyek perangkat lunak, dan analisis dan desain. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Rekayasa adalah penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan matematika untuk memecahkan masalah teknis, meningkatkan efisiensi dan memperbaiki sistem. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Definisi rekayasa perangkat lunak atau yang disingkat RPL adalah bidang profesi dan mata pelajaran yang mempelajari pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, dan manajemen kualitas. RPL adalah ilmu yang mempelajari pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatannya, pemeliharaan, manajemen organisasi, dan manajemen kualitasnya. RPL tidak hanya seputar coding, tetapi juga meliputi desain, database, dan algoritma. Implementasi rekayasa perangkat lunak adalah proses pengubahan data teknis perangkat lunak menjadi perangkat lunak yang siap untuk diuji. Contoh sederhana implementasi dari rekayasa perangkat lunak yaitu aplikasi sistem manajemen, aplikasi pencatat data, pengembangan aplikasi e-commerce, pembuatan program perhitungan, pembuatan website, dan fasilitas di dalamnya. Tujuan rekayasa perangkat lunak: 1. Membuat perangkat lunak yang user-friendly, yang memiliki tampilan menarik, fungsional, dan mudah digunakan. Yang kedua, menjamin kualitas dan kehandalan. RPL menggunakan prinsip dan teknik rekayasa untuk memastikan kualitas dan kehandalan perangkat lunak. 3. Menciptakan perangkat lunak yang tepat waktu. Perangkat lunak yang dihasilkan harus tepat waktu dan dalam pengirimannya. Yang keempat, menciptakan perangkat lunak yang andal. Perangkat lunak yang dihasilkan harus andal dan mampu menghadapi ancaman dan gangguan. 5. Menciptakan perangkat lunak dengan biaya produksi dan pemeliharaan yang rendah. Perangkat lunak yang dihasilkan harus memiliki biaya produksi dan pemeliharaan yang minimal. Yang keenam, menciptakan perangkat lunak yang dapat bekerja di berbagai platform. Perangkat lunak yang dihasilkan harus dapat bekerja di berbagai jenis platform. Jenis-jenis rekayasa perangkat lunak. 1. Rekayasa integrasi perangkat lunak atau embedded system engineering. Perangkat lunak digunakan untuk mengoperasikan komponen perangkat keras seperti sensor, aktuator, mikroprosesor, dan mikrokontroler. 2. Rekayasa perangkat lunak aplikasi. Perancangan perangkat lunak khusus untuk perangkat non-komputer seperti aplikasi bisnis, aplikasi web, dan seluler, serta alat analisis data. Yang ketiga, rekayasa integrasi perangkat lunak. Menggunakan perangkat lunak untuk mengoperasikan komponen perangkat keras seperti sensor, aktuator, mikroprosesor, mikrokontroler. Contoh aplikasinya adalah operasi medis, manufaktur, elektronik, konsumen, teknologi otomotif, dan otomatisasi rumah. 4. Pengembangan aplikasi seluler. Membangun perangkat lunak yang bekerja pada perangkat seluler seperti ponsel dan tablet. Contohnya adalah pengembangan aplikasi untuk Android dan iOS. Lalu perencanaan proyek perangkat lunak. Definisi proyek. Proyek adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya yang terbatas. Proyek perangkat lunak adalah usaha yang dilakukan untuk menghasilkan kode komputer baru atau yang disempurnakan. Proyek ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam batasan waktu, anggaran, dan sumber daya staf. Jenis-jenis proyek perangkat lunak. Jenis proyek perangkat lunak yang umum adalah perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak web, perangkat lunak seluler, perangkat lunak permainan video.
Ada beberapa jenis perangkat lunak manajemen, di antaranya perangkat lunak manajemen berbasis cloud, perangkat lunak manajemen client server, perangkat lunak manajemen terintegrasi, perangkat lunak manajemen proyek pangkas. Unsur-unsur proyek perangkat lunak. 1. Rencana proyek. Rencana proyek perangkat lunak yang baik akan mencakup tujuan, jadwal, tonggak pencapaian, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personel, produk, proses, dan proyek. Yang ketiga, personel merupakan unsur yang paling penting karena tanpa personel yang tepat, 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, komponen utama manajemen proyek. Komponen utama manajemen proyek yang efektif mencakup perencanaan strategis, eksekusi, monitoring, dan pengendalian dan penutupan. Yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam proyek yang akan dikelola oleh project manager. Yang keenam, waktu, yaitu unsur utama dalam proyek yang akan dikelola oleh project manager. Yang ketujuh, anggaran, yaitu masuk juga ke unsur utama dalam proyek yang dikelola oleh project manager. Tahapan perencanaan proyek perangkat lunak. Perencanaan perangkat lunak memiliki beberapa tahapan yang telah distandarisasi oleh IEEE atau Institute Electrical, Electronic and Engineering. Standarisasi dibuat oleh IEEE terangkum secara SCM atau Software Configuration Management. Dalam dokumen tersebut tahapannya terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Introduction, yang kedua SCM Management, yang ketiga SCM Activities, yang keempat SCM Schedule, yang kelima SCM Research, yang keenam SCM Plan Maintenance. Estimasi proyek perangkat lunak. Untuk definisi estimasi, yaitu sebuah pengukuran yang didasar pada hasil secara kuantitatif atau dapat diukur dengan angka tingkat akurasinya. Estimasi perangkat lunak melakukan prediksi atau ramalan mengenai keluaran dari sebuah proyek dengan meninjau jadwal, usaha, biaya, bahkan hingga ke resiko yang akan ditanggung dalam proyek tersebut. Estimasi proyek perangkat lunak. Metode estimasi tersebut ada COCOMO, yaitu Constructive Cost Model. Model untuk melakukan estimasi biaya, usaha, dan jadwal saat merencanakan sebuah aktivitas pengembangan perangkat lunak. COCOMO sendiri diciptakan pertama kali oleh Bohm pada tahun 1981. Saat ini telah dikembangkan evolusi dari COCOMO, yakni COCOMO 2 yang mulai dikenalkan pada tahun 2000. Pada perkembangan COCOMO 2 memiliki tujuan: 1. Pengembangan estimasi biaya dan jadwal proses pengembangan perangkat lunak, mengembangkan kapabilitas alat bantu untuk membantu melakukan estimasi biaya pengembangan perangkat lunak. 3. Menyediakan sebuah kerangka kerja yang secara kuantitatif dapat melakukan evaluasi mengenai siklus hidup perangkat lunak beserta biaya dan jadwal yang ada. Konsep dan prinsip analisis dan desain. Pengertian analisis persyaratan. Pengertian analisis adalah proses penyelidikan atau pencarian fakta untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa, karangan, perbuatan, atau lainnya. Analisis persyaratan sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak, tingkat sistem, dan desain perangkat lunak. Analisis persyaratan memungkinkan perekayasa sistem menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menunjukkan interface perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem yang lain, dan membangun batasan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Tujuan analisis sistem. Tujuan analisis sistem adalah untuk menemukan masalah dan kebutuhan yang akan diterapkan ke dalam sistem. Analisis sistem juga berfungsi untuk mengidentifikasi masalah dari pengguna, menentukan sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pengguna, memilih metode alternatif untuk memecahkan masalah, merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai keinginan pengguna. Lalu selanjutnya ada kebutuhan software. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau requirements analysis
adalah proses untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis kebutuhan merupakan langkah penting dalam pengembangan perangkat lunak dan memiliki peran penting dalam kesuksesan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu kebutuhan harus terdokumentasi. Kebutuhan harus dapat ditindaklanjuti, diukur, dan diuji. Yang kedua, kebutuhan harus relevan dengan bisnis. Kebutuhan harus memiliki kaitan dengan kebutuhan dan peluang bisnis. Kebutuhan harus memiliki tingkat kerincian yang cukup. Kebutuhan harus memiliki tingkat kerincian yang cukup untuk perencanaan sistem. Kebutuhan harus lengkap, detail, dan benar. Analisis kebutuhan harus lengkap, detail, dan benar. Kebutuhan harus diprioritaskan. Kebutuhan harus dikelompokkan berdasarkan urgensi dan pentingnya. Prinsip-prinsip analisis. Yang pertama ada prinsip operasional. Domain informasi dari suatu masalah harus dipahami. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Perilaku perangkat lunak harus direpresentasikan. Model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku sistem harus dipecah-pecah secara hierarki. Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Yang kedua, prinsip panduan untuk rekayasa persyaratan memahami yang satu, memahami masalah sebelum membuat model analisis. Yang kedua yaitu mengembangkan prototipe sehingga memahami bagaimana interaksi manusia dan komputer. Merekam asal dan alasan untuk setiap persyaratan, menggunakan pandangan persyaratan bertingkat, memprioritaskan persyaratan, mengurangi ambiguitas. Area kerja analisis 1, analisis persyaratan, memberikan model-model yang akan diterjemahkan. Dalam data arsitektur, interface, dan desain prosedural kepada perancang perangkat lunak. Yang kedua, analisis persyaratan perangkat lunak dapat dibagi menjadi 5 area kerja. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Yang kedua, evaluasi dan sintesis. Yang ketiga, pemodelan yang keempat, spesifikasi. Yang kelima, kajian. Konsep desain. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan objek baru atau hasil akhir dari proses kreatif tersebut. Desain juga dapat diartikan sebagai rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari suatu objek. Desain software atau desain perangkat lunak adalah proses merancang struktur dan arsitektur sistem perangkat lunak sebelum diimplementasikan atau dimodifikasi. Desain perangkat lunak merupakan salah satu tahapan pengembangan perangkat lunak yang menghubungkan analisis dan implementasi program. Desain software tujuannya dari desain perangkat lunak adalah untuk menghasilkan detail teknis yang memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam membuat atau mengimplementasikannya. Selain itu, desain perangkat lunak yang baik juga bertujuan untuk satu, menjaga agar perangkat lunak tetap sederhana, yang kedua, membuat kode lebih mudah digunakan, yang ketiga, mengurangi jumlah kesalahan. Ada juga prinsip-prinsip desain software yang umum digunakan, yaitu satu, modularitas, yaitu memecah perangkat lunak menjadi bagian-bagian kecil atau modul yang independen dan memiliki fungsional spesifik. Modularitas memudahkan perawatan dan memungkinkan pengembangan dilakukan secara paralel. Yang kedua, abstraction atau abstraksi, mengabstraksikan detail yang kompleks dan hanya menampilkan elemen penting pada setiap modul. Dengan abstraksi, pengembangan dapat fokus pada fitur utama tanpa terganggu oleh kompleksitas internal. Yang ketiga, encapsulation atau enkapsulasi, melindungi data dengan hanya memperbolehkan akses melalui metode yang disediakan. Enkapsulasi menjaga integritas data dan mengurangi ketergantungan antar bagian. Yang keempat, separation of concern atau pemisahan tanggung jawab. Setiap model adalah komponen memiliki tugas spesifik dan tidak tumpang tindih dengan yang lain. Prinsip ini mengurangi kompleksitas dan mempermudah pemeliharaan. Yang kelima ada single responsibility principle.
Setiap kelas atau modul sebaiknya memiliki tanggung jawab atau alasan untuk berubah. Ini meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi risiko error. Yang keenam, open or close principle atau OCP. Kelas atau modul harus terbuka untuk ekstensifikasi tetapi tertutup untuk modifikasi. Artinya fungsionalitas baru dapat ditambahkan tanpa mengubah kode yang sudah ada. Yang ketujuh ada list of substitution principle atau objek dari kelas turunan harus dapat menggantikan objek dari kelas induknya tanpa mengganggu logika program. LSP menjaga hierarki kelas agar tetap konsisten. Lalu ada yang delapan, interface segregation principle atau ISP. Kelas tidak boleh dipaksa untuk bergantung pada antarmuka yang tidak digunakannya. Lebih baik memiliki beberapa antarmuka spesifik daripada satu antarmuka besar. Yang kesembilan ada dependency inversion principle atau kelas harus bergantung pada abstraksi bukan implementasi konkret. DIP meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketergantungan pada detail implementasi tertentu. DRY atau Don't Repeat Yourself, hindari duplikasi kode dan logika di berbagai tempat dalam sistem. Mengurangi duplikasi memudahkan pemeliharaan dan meminimalkan risiko inkonsistensi. Yang ke-11 ada KISS, yaitu Keep It Simple or Stupid. Buat sistem sederhana mungkin, hindari kompleksitas yang tidak perlu agar perangkat lunak mudah dipahami dan dipelihara. Yang ke-12 ada YAGNI atau You are not gonna need it. Jangan menambah fitur atau kode yang belum dibutuhkan. Ini menghindari pemborosan waktu dan mengurangi kompleksitas. Terima kasih, semoga apa yang telah dijelaskan bisa menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.